Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Jahara Amran Al-Fajri dengan NIM 2000018, Ken Muhammad Al-Ghani 2006419, dan Tiara Hanandita dengan NIM 2002797. Apa sih itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat, yaitu dapat dirasa, disentuh, dicium, dan dilihat. Maksud dari materi menempati ruang adalah benda yang kita dapat menyatakan benda-benda tersebut termasuk materi, misalnya tanah, air, udara, manusia, hewan, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja lanjut materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Jahara Amrun Al-Fajri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ken. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat materi. Nah, sifat-sifat materi dapat dikelompokkan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif ialah sifat yang bergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Massa dan volume adalah dua sifat ekstensif yang dikemukakan dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, sifat ekstensif merupakan sifat materi yang tergantung pada jumlah atau ukuran materi. Intensif, yaitu merupakan sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah maupun ukuran materi. Sifat intensif dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat fisis. Nah, sifat fisis yaitu sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis materi. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai sifat fisika. Sifat fisika yaitu yang pertama ada air, yang wujudnya yaitu cair, tidak berasa, titik didihnya yaitu 1000 Celcius, titik beku 0 derajat Celcius, dan tidak ada warna. Yang kedua ada garam dapur. Yang pertama yaitu wujudnya padat, kristal, titik didih 1413 derajat Celcius, titik beku 801 derajat Celcius, warnanya putih. Yang ketiga ada bensin. Nah, di dalam bensin yaitu wujudnya cair, rasanya khas, dan untuk warnanya yaitu kuning muda. Jadi, sifat karakternya yaitu wujud zat, rasa, titik didih, titik beku, warna, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Yang selanjutnya yaitu ada sifat kimia. Nah, sifat kimia yaitu kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat, yaitu mudah atau tidaknya suatu zat terbakar, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Contohnya yaitu ada air, yaitu tidak terbakar, garam dapur tidak terbakar, dan bensin mudah terbakar. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi materi. Nah, di dalam klasifikasi materi ada wujud gas, padat, dan cair. Di sini saya akan menjelaskan mengenai padat. Setiap zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sebab partikel zat pada saling berdekatan dan terikat kuat antar partikel tersebut. Hal ini menyebabkan volume zat padat tidak dapat dimanfaatkan menjadi lebih kecil. Partikel-partikel itu mampu menggetarkan tetangga dekatnya, namun partikel-partikel itu tidak mempunyai energi yang cukup untuk keluar dari posisinya atau melepaskan diri dari ikatannya. Zat padat dapat berupa kristal atau pada kebanyakan zat padat, partikel-partikelnya tertata secara teratur dan berulang. Zat padat
Yang demikian disebut kristal. Jenis zat padat yang berbeda mempunyai bentuk kristal yang demikian disebut kristal. Jenis zat padat yang berbeda mempunyai bentuk kristal yang berbeda pula. Beberapa zat-zat padat dan jenis plastik dan lilin memiliki susunan partikel yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu ada wujud cair. Nah, seperti halnya zat padat, zat cair tidak dapat dimanfaatkan sehingga volumenya menjadi lebih kecil. Seperti jika kita menekan ke bawah 1 liter air dengan tangan kita. Volumenya akan tetap 1 liter. Zat cair dituangkan ke dalam suatu wadah, maka zat cair tersebut akan berbentuk seperti wadah tempat zat cair tersebut dituangkan. Nah, menurut teori kinetik, hal ini disebabkan partikel-partikel zat cair juga saling berdekatan dan merapat, berbeda dengan zat padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gas. Berbeda dengan zat padat maupun zat cair, gas dapat dimanfaatkan untuk mengisi ruang yang lebih kecil. Gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Gas juga dapat memuai dan dapat menyusut mengikuti ruang yang tersedia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kinetik zat. Nah, gas mempunyai energi yang cukup untuk memisahkan diri dari partikel-partikel lainnya. Oleh karena itu, partikel-partikel itu bebas bergerak ke segala arah sampai gas menyebar merata ke seluruh wadahnya. Karena partikel-partikel gas tidak saling berdekatan dan merapat, maka partikel-partikel itu dapat juga dimanfaatkan ke dalam ruangan yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada wujud materi. Cirinya yang pertama itu ada zat padat yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel sangat rapat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Yang selanjutnya yaitu ada zat cair. Nah, di dalam zat cair, bentuk tidak tetap tergantung wadahnya. Volume tertentu, jarak antar partikel agak renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu oleh Tiara. Silakan kepada Tiara. Baik, selanjutnya ada tentang perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi yang menjadi zat lain, baik yang menjadi zat baru ataupun tidak. Perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru. Peristiwa perubahan fisika yang mengakibatkan perubahan wujud dapat terjadi karena pengaruh pemanasan. Materi yang telah mengalami perubahan fisika karena perubahan wujud dapat dikembalikan pada wujud semula. Ada beberapa perubahan wujud fisika, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublin, dan mengembun. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Contohnya yaitu es yang dipanaskan atau dibiarkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contoh pembekuan dalam hidup sehari adalah seperti kita memasukkan air ke dalam ruang pembeku lemari es dan kita tunggu beberapa jam. Maka kita akan mengamati bahwa air yang kita masukkan telah berubah menjadi es batu. Yang ketiga ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Zat melepaskan energi, contohnya berubahnya uap di udara menjadi salju. Yang keempat, menguap adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contoh penguapan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti kita merebus air. Air yang kita rebus setelah beberapa saat akan mendidih dan banyak uap air di atas permukaan air yang mendidih. Yang kelima, sublim adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contoh penyubliman dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti kita meletakkan kapur barus di ruang terbuka dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, kita mengamati kapur barus tersebut. Ternyata ukuran kapur barus tersebut tidak tetap.
Makin lama kapur barus tersebut menjadi kecil. Penyusutan ini karena sebagian besar kapur barus telah berubah menjadi gas. Yang keenam ada mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh pengembunan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti kita mengamati adanya titik-titik air di luar gelas yang berisi air es. Titik-titik air pada gelas ini merupakan uap air di udara yang berubah menjadi air. Yang selanjutnya ada perubahan kimia. Suatu perubahan kimia lebih sering disebut dengan istilah reaksi kimia. Kata kerja bereaksi selalu berarti membentuk zat baru. Zat semula kemudian berubah disebut reaksi atau reaktan, sedangkan zat baru yang terbentuk disebut hasil reaksi atau produk. Perubahan kimia bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia yaitu 1. Terjadinya perubahan warna, 2. Terjadinya perubahan suhu, 3. Timbulnya terjadinya endapan. Ada beberapa perubahan wujud kimia suatu zat yaitu pembakaran, perkaratan, pembusukan, peragian, perusakan atau pelapukan, proses fotosintesis, dan yang terakhir proses pencernaan makanan. Yang pertama ada pembakaran. Salah satu perubahan kimia yang sering kita saksikan dalam adalah peristiwa pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Oleh karena itu, reaksi pembakaran sering disebut reaksi oksidasi. Reaksi pembakaran banyak digunakan sebagai sumber energi. Misalnya, pembakaran bensin di dalam mesin kendaraan dapat menghasilkan energi gerak sehingga kendaraan dapat bergerak. Peristiwa perubahan kimia karena pembakaran juga sering terjadi di dalam tubuh. Bahan makanan yang telah dimakan kemudian diproses dalam tubuh dengan cara pembakaran, sehingga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pembakaran tidak sempurna terjadi karena oksigen yang tersedia untuk bereaksi tidak mencukupi, sehingga sebagian karbon tidak terbakar. Pembakaran yang tidak sempurna dapat menghasilkan gas beracun, yaitu karbon monoksida atau CO, yang menyebabkan sesak nafas. Yang kedua ada perkaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara dan air. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Paku yang terbuat dari besi, jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi tersebut dapat berubah menjadi karat besi. Sifat besi dan karat besi sangat berbeda. Yang ketiga ada pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Pada roti yang membusuk, roti berubah menjadi bau, terdapat jamur, dan menjadi keras. Oleh karena sifat roti setelah membusuk berbeda dengan roti sebelum membusuk, maka peristiwa pembusukan roti dapat dikatakan sebagai perubahan kimia. Yang keempat ada peragian. Proses peragian merupakan proses di mana zat asal yang mengandung karbohidrat atau protein dengan bantuan mikroorganisme akan berubah menjadi zat-zat lain. Contohnya, beras dan singkong diubah menjadi tape. Yang kelima ada perusakan atau pelapukan. Proses perusakan atau pelapukan yaitu kerusakan yang terjadi karena aktivitas mikroba, enzim, atau reaksi kimia. Contohnya pelapukan batuan dan pelapukan kayu. Yang keenam ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi dengan adanya klorofil. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuh-tumbuhan mengubah karbon dioksida